Oke, sobat channel 1.0 channel. Setelah lebaran ini akan mencari para pejuang hidup yang mau berjuang buat keluarganya, yang tidak mau meminta-minta di pinggir jalan. Amazing. Tapi dia masih punya harga diri untuk memperjuangkan dirinya. Kita datangi, kita kunjungi, kita cari tahu, kita analisa apakah dia betul-betul berjuang untuk kehidupannya, tidak meminta-minta. Nah, dan juga kami mengajak Sobat Pewar 1.0 channel, siapa tahu mau menyisihkan hasil keringatnya, menyisihkan keuangannya yang nantinya buat para pejuang-pejuang itu tadi. Nah, untuk itu bisa menghubungi kami nantinya di Instagram kami di 1.0 channel. Kita nanti bisa di DM-an di situ. Oke, thank you. Kita hari ini mau ketemu salah satu sahabat saya yang konon katanya sukses dari bisnis jaringan. Dan konon katanya juga dia mampu membeli mobil sport. Amazing. Kita akan ke sana menemu dia. Siapakah dia? Nantikan. Yeah. Oke, sobat channel 1.0. Hari ini kita berkunjung ke tempatnya salah satu pemuda. Salah satu pemuda yang awalnya orang kampung ya. Betul sekali. Orang kampung. Misi pertama datang ke Banjarmasin kuliah di salah satu perguruan Islam tinggi. Sekarang menjadi sukses dan luar biasa. Siapa yang tidak mengenal dengan Bang Mul Sakti Rajasa? Bang Mul Sakti Rajasa ini beliau kami menganggap sebagai guru lah, mentor. Dan beliau ini sukses di bisnis jaringan. Siapa yang udah tahu dengan beliau di dunia network? Awalnya nih Bang Mo, awalnya cerita dulu, kita flashback ke belakang. Oke. Dari kota tercinta Margasari ke Banjarmasin itu ngapain, dan sehingga menjadi sukses itu seperti apa? Oke, terima kasih kesempatannya pada hari ini diberikan kita channel apa namanya? 1.0 channel. Oke, 1.0 tentunya ini penuh makna sekali ya. Segala sesuatu itu bermula dari kosong. Wah, ketika kita memahami makna arti sebuah kekosongan, maka kita akan memahami betul-betul makna kehidupan. Jadi kami pada tahun 1999 saat itu Bang Usup dari Margasari ya, dari Margasari Kabupaten Tapin Rantau, ada beberapa teman. Kita hijrah ke Banjarmasin dalam rangka apa? Dalam rangka kuliah. Kuliah. Ya, kuliahnya pun di kampus yang menurut kami saat itu sangat murah dan sangat terjangkau. Betul. Kenapa? Karena jujur saja kita nggak mampu. Jadi cari kuliah yang memang menyesuaikan dengan budget orang tua. Betul. Ya, artinya apa? Tidak mampu di sini bahasa halus dari kita berasal dari keluarga yang juga bukan terlahir dari keluarga kaya seperti itu. Nah, di situ kita menimba ilmu pengetahuan, kita masuk berbagai macam organisasi, tidak hanya kuliah. Disitulah kita menempa banyak pengalaman-pengalaman kehidupan. Mungkin pengalaman di kampus itulah yang bisa dikatakan membawa posisi kita di saat sekarang ini begitu. Datang ke Banjarmasin nih kan? Ya. Datang ke Banjarmasin kuliah. Kalau nggak salah sepengetahuan kita mengikuti perjalanan Bang Mul ini, ngekos di tempat yang boleh dikatakan kos yang memang kos yang memang betul-betul paling parah di antara kos-kos yang lain kan, seperti itu. Aku ngelihatnya di situ ledeng pun nggak ada. Betul. Nah, itu kenapa jadi sampai ngambil kos di situ? Yang pertama seperti yang saya jelaskan bahwa kita bukan terlahir dari keluarga kaya.
Jadi kita di satu kos itu ada 9, ya kita tetanggaan kos ya. Ledeng nggak punya, PDAM nggak punya. Kita PDAM pun kita ke bapak yang di sebelah. Oh. Bapak nggak mau dibayar lagi minta, alhamdulillah gitu kan. Mandi itu di sumur. Mandi Iya, itu di situ ada sumur. Luar biasa ya, mandi itu di sumur dan menurut kita sangat tidak layak sekali. Tapi mau nggak mau gimana, Bang Usup? Artinya apa? Artinya yang kita syukuri saat itu kita bisa kuliah dan bisa bayar SPP, itu aja dulu. Soal makan nanti perjuangan. Oh iya. Seperti itu. Jadi apalagi saya kadang ya teman-teman juga ya masing-masing ada bawa beras, ada bawa mie, ada bawa telur, ada bawa sembako dan lain-lain. Kita subsidi silang dalam artian apa? Ya yang ada dimakan, yang nggak ada nggak usah dipikirkan. Ya kalau nggak ada gimana? Ya kita bahasanya dulu fantasi rupilar saja. Bertebaran ke muka bumi, cari kos teman, makan di situ. Gitu. Dengan asumsi cari adik kakak. Iya betul. Biar terjamin. Terjamin makan. Aduh. Cuman yang menariknya di antara orang 9 di kos Ulak Candi kalau nggak salah Betul, Bang ya. Ulak Candi. Kos Ulak Candi itu bersejarah. Di antara orang 9 itu saya analisa beberapa hari sebelum ketemu Bang Mul itu saya ngeliatnya sukses semua tuh. Di situ ada kapten, sekarang dosen. Oh, panjang gelarnya. Kaptennya Pak. Apa? Muhammad Rizkiansah, hampir profesor kalau nggak salah. Tinggal dokter malah ya. S2 kan sekarang. S2. Terus Panjang ada saya dan ceritanya. Fahmi, Sekarang anggota dewan. Anggota dewan. Di Kabupaten Banjar. Guru Mubarak juga PNS. Betul. Di Anjir. Betul. Apoy Oh, Bos PNS. Walet juga itu. Bos Walet di Bos Berabai. Walet, iya. Terus siapa yang kecil loh? Martin PNS juga kan. PNS juga, betul. Artinya orang-orang di Ulak Candi itu memang semua sukses. Ya kan? Betul. Nah, pembicaraan kita kali ini kepada Bang Mul nih. Katanya dulu pernah sempat punya mobil sport berkat sukses di salah satu bisnis jaringan. Oke. Cuman sebelum dijawab itu, mengenal bisnis jaringan itu awalnya dari mana? Jadi sederhana. Mengenal bisnis jaringan itu sebenarnya nggak sengaja berawal dari kekhawatiran kita tentang masa depan. Jadi saat itu tahun 2005 saya menikah, ya, karena tidak sanggup pulang kampung, biasalah penyakit sarjana. Akhirnya dan tidak siap pengangguran, menghabiskan 14 semester di kampus. Ya. 7 tahun berarti. 7 tahun. Karena bagi saya, ya ini mungkin bisa dibilang pembenaran juga. Dunia pendidikan kita itu tidak mengajarkan bisa, mereka hanya mengajarkan tahu saja. Nah, ketika kita dihadapkan di lapangan, kita harus dengan tuntutan biaya hidup dan lain-lain. Disitulah saat itu saya menghonor guru bahasa Inggris di sebuah sekolah dasar di komplek kampus kita, di belakang auditorium. Ya. 2 tahun, ya. Saya mikir saat itu, orang bijak mengatakan, lihatlah orang yang paling lama kerja di sana, berarti masa depanmu seperti itu. Bukan berarti ketika kita mengajar itu nggak bagus sekali. Tetapi saya tidak memilih jalan kesuksesan saya di sana. Karena sukses bagi kita adalah pilihan. Ya. Lahir dari orang tua kurang mampu atau tidak mampu, yaitu kita tidak bisa memilih lahir dari orang tua yang mana. Tapi kalau kita meninggal dalam kondisi ya kita tidak mampu, menurut saya itu merupakan sebuah kesalahan kita. Kecelakaan fatal. Nah, cara cepat untuk sukses menurut saya adalah dengan network marketing atau multi level marketing. Nah, banyak sekali orang salah persepsi tentang yang namanya multi level marketing. Kenapa? Dia menyamakan bahwa identik dengan penipuan dan lain-lain, apa semuanya seperti itu. Sebenarnya kalau kita pelajari lebih dalam tidak seperti itu. Kemudian Bang Usup, kalau berbicara kesuksesan, ketika di awal-awal masuk network marketing mungkin seperti disebutkan tadi pernah punya mobil sport dan lain-lain. Mungkin itu adalah pencapaian apa yang bisa kita beli. Ketika saya bergabung awal membangun dream, bangun impian di multi level marketing, tentunya kita ada sesuatu yang mau kita impikan. Betul. Nah, set goalnya harus jelas. Di situ kita ketika level kesadaran kita saat itu, di saat tersebut kita menganggap dengan punya mobil mewah,
Kita menganggap dengan punya rumah mewah itu merupakan sebuah kesuksesan. Tapi semakin kesini mungkin semakin ya umur semakin dewasa, ya ini menolak tua ya, nggak mau. Jadi umur semakin dewasa, artinya Pola pikir pun berubah, mindset pun juga berubah. Ternyata untuk menuju sukses bagi saya sekarang itu sangat berbeda. Sukses itu bagi saya adalah bagaimana kita mampu mengenali diri kita, who am I kita. Banyak sekali orang tidak mengenal who am I-nya. Banyak sekali orang tidak mengenal siapa dirinya. Nah, ketika kita sudah mampu mengenali diri kita, tentunya everything in the world, apapun yang ada di dunia ini, insya Allah dengan mudah akan bisa kita raih. Kenapa? Karena yang namanya mobil, rumah, mewah, dan lain-lain itu kan adalah rezeki. Nah, mungkin pada level kesadaran saat itu, kita itu terlalu sibuk mengejar rezeki. Nah, semakin kita dewasa, semakin kita pengalaman. Kenapa? Karena stupid cost ini mahal. Maksud saya stupid cost itu apa? Biaya kebodohan. Ya, kita harus bangkrut berapa kali, bangun usaha bangkrut. Itu stupid cost. Rugi miliaran. Ya. Ya kan? Nah, yang paling penting adalah kita mempelajari pesan apa yang diberikan Tuhan dari kegagalan kita. Ketika kita memahami pesan dari kegagalan yang kita berikan, kita mengevaluasi dan terus tidak trauma. Nah, ini yang paling penting. Banyak orang sekali gagal trauma. Sehingga akan terpuruk ke dasar yang paling bawah. Logikanya sederhana. Anda misalkan menikah dengan seorang perempuan. Tiba-tiba karena sesuatu hal Anda nggak cocok lagi, ya. Terus cerai. Nah, yang jadi pertanyaan, ketika Anda trauma, haruskah Anda menikah dengan seorang laki-laki? Tentunya harus mencoba lagi nikah dengan seorang perempuan, kan seperti itu. Nah, trauma inilah yang mengakibatkan kita itu sering gagal. Jadi jangan trauma. Kalau bahasa Banjarnya tuh tambahi lagi. Nah, seperti itu maksudnya. Jaka bahasanya tuh tabugur tajungkok berdiri ulang ya Allah. Kalau sesuai dengan asrama kita dulu waktu mahasiswa apa? Dalas balangsar dada ya. Orang tapin. Dalas hangit mun ganting mun pagat kada seperti itu. Jadi memang yang namanya sukses Bang Mo sekarang berbeda dengan sukses seperti yang dulu. Betul. Artinya sukses sekarang ini kalau boleh saya menangkap tadi, bagaimana kita bisa mempersiapkan diri bukan hanya kesuksesan kita kan, betul, juga buat orang-orang di sekeliling. Nah, dan saya juga melihat nih Bang Mo, kegiatan Bang Mo selama bulan Ramadan ini kayaknya terus berbagi berkah. Iya. Artinya kan memang arahnya sudah arah ke persiapan, ke arah religius. Jadi begini Bang Usuk, kalau kita mempelajari fenomena alam semesta, seluruh alam semesta diciptakan Tuhan untuk melayani lah. Iya. Contoh cahaya matahari dia melayani cahayanya. Ayam diciptakan Tuhan apa? Dagingnya buat dipotong, hatinya buat dimasak, sampai cekirnya bisa dijadikan paman pentol, ya kan? Ya. Nah, semua fenomena penciptaan di alam semesta ini semuanya melayani. Nah, level kesadaran itu menurut saya itu berbeda. Yang pertama adalah ketika kita baru hidup lah, kita pasti akan menjadi victim. Victim itu apa? Victim itu adalah menyalahkan setiap yang terjadi sesuatu, kondisi, apa-apa, apalagi hal yang tidak kita inginkan. Biasanya kita menyalahkan situasi, kondisi yang di luar diri kita. Kemudian sampailah mungkin ketika mau baca-baca buku pengembangan diri, ikut training, dan lain-lain semuanya mengusuk. Kadang kita naik level menjadi creator. Creator itu seperti apa? Wah, nanti timbul jargon-jargon, Anda seperti apa yang Anda pikirkan, Anda seperti apa yang Anda rasakan, mindsetmu menentukan prestasimu. Itu kita sudah menjadi creator. Bokuping warna kecil, berpikir dan berjiwa besar. Betul. Nah, harus naik ke level apa? Kalau dalam bahasa agama, religius, kita harus naik ke level hamba. Hamba itu apa? Melayani. Nah, kegiatan selama Ramadan, ya kenapa kita berbagi? Ya kita ini udah
udah bahasa Banjarnya tuh udah berusaha setahunan. Saatnya Berbagi. Kenapa? Karena logika berpikirnya adalah, kalau bagi saya boros itu mangkal kaya. Boros pangkal kaya. Mangkal kaya. Artinya dengan apa namanya lah, filosofi hukum alam tuh berarti itu. Betul. Kenapa begini? Kita lihat fenomena yang terjadi di masyarakat. Yang hemat-hemat itu orang kaya apa orang miskin? Orang kikir. Kita lihat di lapangan, contoh nih, kita nggak usah artis hari ini, terbang ke Eropa, Ya. pakai apa? Pakai pesawat jet dan lain-lain. Harusnya dia ke Eropa paling naik pesawat terbang 40 juta, pesawat jet berapa miliar? Iya kan. Apakah dia miskin? Enggak, dia tambah kaya. Tambah kaya. Kenapa? Karena uang nggak bisa di-download dengan kekikiran, tapi uang bisa di-download ya bahasa sekarang dengan apa? Semakin kita banyak memberi, maka Tuhan akan memudahkan cara-cara mendatangkan rezeki kepada kita. Jadi rezeki didatangkan, ya. Network marketing itu hanya ikhtiar saja, ikhtiar menggetarkan langit saja, sebagai alat saja, seperti itu, Bang Yusuf. Makanya ada istilah manusia tuh hebat menambah, mengali, mengurang, tapi sulit untuk membagi. Kan seperti itu. Artinya Bang Mo sekarang sudah masuk kepada tahapan membagi, Bang Mo. Tahapan membagi. Nah, pertama kali menjalankan bisnis multi level marketing kan tentu bukan bicara tentang sukses saat ini. Betul. Artinya ada beberapa fase yang memang dijalani Bang Mo, dari mengenal network pertama kali dan sampai di network yang mana yang memang menghasilkan katanya sih sampai miliaran. Oke. Seperti itu, Bang Mo. Oke. Jadi perjalanan network saya sekitar 16 tahun di dunia network marketing, ya, unik menurut saya dan sebuah hal yang harus saya syukuri. Kenapa? 5 tahun saya di bisnis dari China, ya, dari Cina. Itu kita jualan kalsium, ya, sampai berbintang-bintang. Kalau Strom itu dan lain-lain, ya filter Kita- air. enggak. Kita belajar dari situ, Bang Yusuf, ya. Kita belajar belajar bahwa kita mendapatkan ilmu dari network marketing tersebut. Oke, ya. Nah, setelah itu kita pun membayar stupid cost itu biaya kebodohan. Karena mungkin rakus mau dapat income cepat dan lain-lain, terjebak di dunia money game, Ya. ya kan? Ya kita akui karena kita tidak perfect banget, tidak sesempurna, karena tidak ada yang sempurna. Pernah terjun juga, terjebak di dunia money game yang menghasilkan apa? Menghasilkan mungkin ya dan lain-lain warna kehidupan lah, yang menambah hasanah pengalaman kita dalam hidup, bahwa dalam memilih network itu harus benar-benar kita pelajari dan benar-benar harus kita memahami apa yang kita mainkan, seperti itu, Bang Yusuf. Tentunya legalitas ya yang paling Ya, penting. katanya itu kan memang ada 4 hal yang memang harus diperhatikan dalam Betul. mengambil bisnis multi level marketing itu. Artinya bicara tentang yang dari China tadi, Bang Mo. Iya. Dari China tadi memang rata-rata memang alumni dari sana itu orang memang kuat mental. Iya. Bagus lah, artinya support system lah. Support namanya. system. Support system yang dari China memang luar biasa. Oke. Mampu menciptakan seorang Mencetak Bang Mo. leader, ya. Seperti ini leader kan. Nah, jadi alumni dari sana, kita lihat ada beberapa teman-teman juga di Banjarmasin, para pejuang networker di sini rata-rata sukses semua ya dalam hal finansial. Kenapa? Karena memang Bang Yusuf di sana kita digembleng, dididik, ya, tidak hanya sebagai networker karbitan. Networker karbitan itu seperti apa? Banyak sekali di dunia network marketing yang leader support. Maksud leader support seperti apa? Masuk, Ambil uangnya. nggak usah jalan, kabur dan lain-lain. Tapi itu kan integritas. Nah, kalau saya, Bang Yusuf bisa lihat integritas kita. Kalau kita sudah pegang satu network, kita akan fokus di network tersebut. Ya. Komitmen sampai di akhir. Komitmen sampai di akhir. Kenapa? Karena salah satu lagi sifat semesta itu dia konsisten dan fokus. Kalau kita nggak konsisten dan nggak fokus, nggak bakalan bisa. Contoh ya, sekali lagi cahaya matahari. Matahari itu konsisten sekali. Pokoknya jam sekian terbit,
jam sekian tenggelam, mau orang marah, mau orang jemuran yang nggak ini ya, dan lo nggak urus. Saking konsistennya kita belajar dari sana gitu. Nah ini ayat-ayat inilah yang harus kita baca sebenarnya, seperti itu. Makanya dulu Bang Mol ada salah satu teman di kos, pejuang cinta. Dia mengatakan janji saya seperti matahari. Di mana dia timbul, di situ dia tenggelam. Artinya kawan satu kos itu luar biasa kalau urusan cinta. Terakhir Bang Mol. Oke, boleh. Supaya tidak bertele-tele, pesan nih buat kawan-kawan para pejuang rupiah, pejuang keluarga, kawan-kawan yang memang mau merubah hidup, pesan motivasinya buat mereka Bang Mol. Sederhana. Jadi saya lupa ditemukan di batu nisan siapa, ya, ditemukan di batu nisan siapa. Jadi ketika dia masih muda, dia mengira ketika ingin berubah, dia punya cita-cita ingin merubah dunia. Kemudian nggak bisa Bang Usuk. Kemudian dia ingin merubah apa? Ingin merubah negaranya, nggak bisa lagi. Kemudian dia ingin merubah apa? Dia ingin merubah keluarganya, nggak bisa lagi. Dan untuk sukses tidak ada cara lain, yang harus kita ubah adalah diri kita sendiri. Nah, menguasai teknologi diri ini penting. Apapun bisnis yang Anda jalankan, baik konvensional maupun MLM, hanya orang-orang yang mengenal akan dirinya lah dia yang akan bisa membawa ke dalam kesuksesan. Bahkan di agama kita Islam pun kan sudah disebutkan mengenal diri. Iya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Nah, ketika kita sudah mengenal, tidak sampai di situ, naikkan derajat kita, maka insya Allah apapun yang kita jadikan, kerjakan pasti akan menjadi. Dan kita insya Allah tidak akan mengejar rezeki terlalu capek. Biarkan rezeki yang mengejar kita. Biar apa? Malas saja dibayar, apalagi rajin. Terakhir nih, tadi udah terakhir lagi deh. Bisnis yang dijalankan saat ini, siapa tahu nanti sobat PWR 1.0 channel kan melihat channel ini, mereka mau mengikuti. Oke, sebagaimana tempat rekaman kita berada di Net 89 KP, kita berada di kantor kita di PT SMI. Ya, PT SMI ini apa? Kita jualan e-book. E-book kan? E-book apa? E-book bagaimana caranya agar kita tidak disangka orang punya babi ngepet. Kan lagi viral nih. Enggak. Artinya apa? Di bisnis kami mau duduk diam dapat duit, insya Allah bisa. Kalau saya memilih malas aja dibayar apalagi rajin, tidur aja saya dibayar apalagi saya bangun. Nah, karena saya ini pemalas, ya jujur saja saya sangat pemalas, Pak Bang Usop ya. Sukanya jalan-jalan, sukanya traveling, sukanya shopping, tidak ada cara lain untuk menyalurkan bakat kemalasan saya ini. Saya bekerja, saya menjadi menjalankan network marketing PT SMI. Seperti itu. PT SMI. Artinya ketika bergabung di PT SMI ini tidur pun dapat uang. Betul. Karena ada sistem yang sudah dijalankan. Baik punya skill, nggak punya skill, dapat. Seperti itu. Bagaimana caranya? Hubungi saya. Untuk bisa menghubungi Bang Mol nanti Instagram ada Bang Mul Sakti Rajasa. Nanti kita tulis di bawahnya ya. Bang Mol, nanti ada Instagram beliau, bisa DM, bisa tanya-tanya. Tidur pun dapat uang. Oke, sobat PWR 1.0 channel, nantikan vlog kami berikutnya. Kita akan menemukan orang-orang yang luar biasa di sini. Thank you.